Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 20 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Silahkan, Saudara Ferdinand. Shalom, selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi kita hari ini Selasa 20 April 2021 dengan judul Mengubah Sifat Kita yang Suka Menentang kepada Ketaatan. Ayat tema kita diambil dari Ibrani 13 ayat 17 yang berbunyi, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Demikian ayat tema kita. Ada sebagian pemuda dan pemudi yang tidak mempunyai metode dalam melakukan pekerjaan mereka. Meskipun mereka selalu sibuk, mereka hanya dapat menunjukkan sedikit hasil saja. Mereka mempunyai pemikiran yang salah tentang pekerjaan dan berpikir bahwa mereka sedang bekerja keras. Sedangkan jika mereka telah mempraktikkan metode dalam pekerjaan mereka dan mengabdikan diri mereka dengan penuh akal budi kepada apa yang mereka harus lakukan, mereka sudah pasti dapat mengerjakan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Oleh menghabiskan waktu atas hal-hal yang kurang penting, mereka mendapati diri mereka tergesa-gesa, kebingungan, dan dikacaukan. Apabila mereka diminta untuk melakukan tugas-tugas yang lebih penting, di bawah keadaan seperti ini, di mana pemuda dan pemudi mengadakan kesalahan-kesalahan yang demikian dalam disiplin hidup mereka, akan besarlah dosa kalau tidak memberikan kata-kata, nasihat, dan petunjuk. Adalah suatu perkara yang sangat sulit memberitahukan kepada orang-orang kesalahan mereka. Orang yang menegur itu mungkin akan menerima tantangan dan perlawanan, karena orang yang ditegur itu mempunyai sifat sombong dan keras kepala. Tetapi meskipun demikian, nasihat harus diberikan dan kesalahan-kesalahan harus dipaparkan. Biarlah orang-orang muda itu mempertumbuhkan suatu roh yang dapat diajar, agar mereka boleh mendapat untung dari upaya orang-orang yang berusaha hendak menolong mereka. Mungkin tampak bahwa kita menyelidiki hati kita sendiri dan membereskan segala tindakan kita sendiri oleh standar kita sendiri pula. Tetapi bukan ini hal yang sebenarnya. Ini hanya akan membuat cacat gantinya reformasi.
Pekerjaan itu harus dimulai dalam hati. Maka kemudian roh, perkataan, ekspresi wajah, dan perbuatan hidup akan menyatakan bahwa suatu perubahan telah terjadi. Dalam mengenal Kristus oleh anugerah yang telah dicurahkannya dengan berkelimpahan, kita pun menjadi berubah. Dalam kerendahan hati kita akan memperbaiki segala salah dan cacat tabiat. Oleh karena Kristus berdiam dalam hati, kita akan dipantaskan untuk keluarga surgawi yang di atas. Demikian renungan pagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kemarin kita sudah lihat bahwa mengeluh sama dengan memuji setan. Sekarang kita lihat sifat menentang itu dari siapa. Kita baca dari suratnya nomor 48 tahun 1910 paragraf 13. Nyonya White menuliskan, ada orang-orang yang selama bertahun-tahun merasa bahwa pendapat yang mereka pegang tidak pernah akan dibuang. Padahal pendapat ini akan menuntun mereka ke dalam tindakan yang akan menyebabkan mereka tidak dapat diterima oleh Allah. Itu adalah menghargai dan memperkuat ide-ide yang salah yang mengembangkan karakter Lucifer. Dia menolak untuk mengubah pendapatnya dan Tuhan tidak dapat menerimanya. Sifat menentang itu adalah karakter Lucifer. Karenanya, mereka yang tetap berpegang pada pendapatnya mereka sendiri, yang tidak selaras dengan Allah, sama dengan mendukung karakter Lucifer. Sebab demikianlah karakter Lucifer, dia tidak mau berubah dan karenanya Allah tidak dapat menerimanya. Roh Nubuat menyatakan dalam Kemenangan Akhir halaman 519 paragraf 1 yang berbunyi, berkali-kali ia diampuni, ia di sini adalah Lucifer, dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Usaha-usaha seperti ini yang hanya kasih dan hikmat yang tak terhingga saja yang bisa memberi, telah dibuat untuk meyakinkannya mengenai kesalahannya. Lucifer berkali-kali diampuni agar kembali menurut kepada Allah, tetapi Lucifer tidak mau. Lucifer menolak untuk menurut kepada Allah, dan karenanya sifat menentang berasal dari setan. Kemudian, mari kita baca yang berikut ini dari Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 25 paragraf pertama, yang menjelaskan, malaikat-malaikat dengan penuh kesukaan mengakui pemerintahan Kristus dan menyembah sujud di hadapannya, serta menyatakan hormat dan kasih mereka. Lucifer sujud bersama mereka, tetapi di dalam hatinya terdapat suatu pergumulan hebat yang aneh. Kebenaran, keadilan, dan kesetiaan bergumul melawan iri hati dan cemburu. Pengaruh malaikat-malaikat suci untuk sementara waktu kelihatannya membawa dia kembali bersama mereka. Bapa dan anak adalah musuh mereka, dan setan sang dermawan. Setan berhasil menghasut sepertiga malaikat sehingga mereka percaya bahwa Bapa dan anak adalah musuh mereka. Inilah upaya setan dalam menentang pemerintahan Allah Bapa. Jadi, roh menentang itu berasal dari Lucifer dan yang dia tentang adalah Bapa dan anaknya. Apakah roh yang sama masih ada sampai sekarang? Masih ada. Bahkan Roh Nubuat mengatakan dalam Confrontation halaman 23 paragraf 1 yang berkata, setan adalah orang tua dari ketidakpercayaan, bersungut, dan pemberontakan. Memberontak itu sama dengan menentang, sama dengan melawan. Jadi mereka yang suka menentang, orang tuanya adalah setan. Bersungut dan tidak percaya juga, orang tuanya adalah setan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya mengalahkan kuasa setan ini? Mari kita baca suratnya nomor 72 tahun 1910 paragraf 13 yang berbunyi, Kristus menyatakan
saya telah berjanji pada diri saya sendiri sebagai anak tunggal Tuhan Allah yang Maha Kuasa untuk melaksanakan rencana Allah untuk memenangkan jiwa-jiwa dari Lucifer untuk taat kepada kuasa Tuhan. Hanya Kristus yang dapat mengalahkan musuh. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, Yesus berjanji kepada dirinya sendiri sebagai anak tunggal Allah. Yesus sendiri akui bahwa dirinya adalah anak Allah, dan itulah dasar bagi dirinya untuk berjanji. Ini kebenaran penting bagi kita semua, karena ajaran Trinitas menolak bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Kalau Yesus bukan anak Allah yang sesungguhnya, maka janjinya itu lemah. Tetapi tidak, karena Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, maka Dia berjanji sebagai anak Allah yang sesungguhnya untuk melaksanakan rencana Allah, yaitu Bapanya, untuk selamatkan jiwa-jiwa dari Lucifer, agar kembali taat kepada Bapanya. Sebab hanya Yesus yang dapat kalahkan setan, dan terbukti melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, Yesus telah kalahkan setan. Nubuatan di Taman Eden dalam Kejadian 3 ayat 15 telah digenapi. Keturunan perempuan telah meremukkan kepala ular. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 121 paragraf 3. Dalam kerendahan hati kita akan memperbaiki segala salah dan cacat tabiat. Oleh karena Kristus berdiam di dalam hati, kita akan dipantaskan untuk keluarga sorgawi yang di atas. Yang dapat mengalahkan setan hanyalah Yesus, sebab Yesuslah keturunan perempuan yang dinubuatkan Allah yang akan meremukkan kepala ular. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Dan karenanya, hanya Yesus yang dapat memperbaiki salah dan cacat tabiat kita dengan cara berdiam dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya Yesus berdiam dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Sebab melalui Roh Kristuslah kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita, mengubahkan dari suka menentang kepada suka menurut. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa roh suka menentang berasal dari setan, dan satu-satunya cara untuk mengalahkan kuasa setan tersebut adalah dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kami. Sebab Yesus adalah teladan kami, Dia selalu menurut dan melakukan kehendak Bapanya. Dan dengan menerima Yesus dalam hati, kami pun menjadi umat-umat Tuhan yang menurut dan melakukan kehendak Bapa. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.